Puji Tuhan, saya ada lagi di sini. Terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Gembala, Pak Luther, yang membuat saya ada di sini, berdiri di tempat ini. Mari kita lihat bacaan kita hari ini dari Kejadian pasal 12. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tema saya hari ini adalah Mezbah yang dirindukan. Kita lihat bacaan dari Kejadian pasal 12. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin. Sampai sekian pembacaan kita hari ini. Bapak Ibu, saya bersyukur karena beberapa waktu ini saya sedang membaca satu buku cukup bagus. Saya rekomen untuk Bapak Ibu juga tentang mezbah yang dirindukan, ya. Dan kalau saya belajar ada 4 mezbah yang dibuat oleh atau didirikan atau dibangun oleh Abram. Waktu itu dia masih nama Abram, ya, belum Abraham. Yaitu yang pertama dia membangun mezbah di Sikem, kemudian di Betel dan Ai, dan Hebron yang ketiga, dan yang keempat itu mezbah di Moria. Mezbah 1 sampai 3 itu masih nama Abram. Ketika di Moria waktu dia sudah umur 99 atau 100 tahun itu baru namanya berubah menjadi Abraham. Dan Bapak Ibu, ini janji Tuhan luar biasa. Di ayat ke-7 dikatakan, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Waktu itu kira-kira Abraham sudah punya keturunan belum? Belum Bapak Ibu, ya. Dia disuruh keluar, meninggalkan rumahnya, tanahnya, saudara-saudaranya ke negeri yang dia juga tidak tahu, tapi dia taat dan dia pergi. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang perjalanan iman Abram yang nanti kemudian menjadi Abraham. Dan dia itu siapa? Bapa orang beriman. Dan berkat-berkat yang diberikan kepadanya sampai kepada saudara dan saya sampai hari ini. Makanya kita sering berdoa bilang kan, berkat Abraham, Ishak dan Israel aku terima turun kepada saudara dan saya. Jadi berkatnya itu janji, tapi memang ada syarat juga yang harus umatnya lakukan. Nah, hari ini saya akan bahas Bapak Ibu, saya akan sharing dengan Bapak Ibu tentang mezbah yang pertama yang dibuat oleh Abram ketika di Sikem. Nah, mengapa mezbah itu penting? Waktu saya pelajari buku ini Bapak Ibu, saya juga Roh Kudus, sepertinya saya percaya Roh Kudus itu mengajar, ya. Dia mengatakan begini, perhatikan mezbahmu. Karena banyak himpitan dunia ini membuat
Ada banyak orang termasuk gereja Tuhan yang mesbahnya tuh sudah mulai redup-redup, bahkan ada yang sudah mati. Kita bersyukur kalau hari ini kita mulai akan belajar untuk memperhatikan kembali mesbah. Kenapa mesbah itu penting bagi Abram dalam janji ini? Karena yang pertama Tuhan menampakkan diri kepadanya. Oke. Dan yang kedua sebagai rasa syukur atau respons atas janji Tuhan kepadanya, walaupun dia belum melihat apapun, dia belum sampai ke tempat-tempat yang akan dia datangi, keturunannya belum ada, tapi dia bikin mesbah sebagai tanda syukur, respon dia kepada Tuhan atas janjinya. Dan yang berikut, mesbahnya itu juga dibuat sebagai tanda ikatan karena akan ada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Itu beberapa alasan. Dan mengapa membangun mesbah itu penting bagi saudara saya juga hari-hari ini. Mengapa penting? Jadi Bapak Ibu, pasti semua tahu apa itu mesbah. Tapi yang pasti bahwa kenapa mesbah itu hari-hari ini begitu penting? Karena begini, yang pertama, ada banyak orang termasuk gereja Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Sekarang sudah terjadi belum? Ada banyak orang yang mulai meninggalkan iman mereka. Karena apa? Kesulitan hidup. Betul? Ada perang di mana-mana. Perang akan diikuti oleh apa? Sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, perampokan, pembunuhan, dan seterusnya. Itu sedang terjadi saudara. Bahkan manusia akhir zaman kita bisa lihat, kita bisa baca berlagak tahu, suka fitnah, suka gosip, tidak mempedulikan agama, tidak tahu berterima kasih. Ini cinta uang, hamba uang. Ini semua sedang terjadi saudara. Betul ya? Dan yang berikut, karena keangkuhan hidup manusia juga semakin bertambah. Keinginan-keinginan dunia semakin meningkat saudara. Semua, tadi saya dapat satu kalimat bahwa ada banyak babel-babel kecil yang saudara dan saya juga buat dalam hidup kita. Ada babel-babel dalam diri kita, ada babel dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, bahkan dalam pelayanan. Dimanapun kita ada babel-babel yang dibuang. Roh yang menentang pengenalan akan Tuhan. Itu sedang menjadi tren hari-hari ini. Dan yang berikut, mengapa mesbah itu penting saudara? Karena kurang pengenalan akan Allah, manusia itu binasa. Hosea 4 ayat 6 bilang apa? Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Dan karena mereka menolak pengenalan akan Allah, aku menolak mereka menjadi imam-imamku. Seperti itu kira-kira ya. Benar gak? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi pengenalan akan Tuhan ini, wow, ternyata itu yang menyebabkan juga betapa mesbah itu penting untuk saudara dan saya jaga apinya untuk tetap menyala. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin ya. Kita tahu bahwa ada 3 hal yang nanti akan, bahasa roh akan berakhir, nubuatan akan berakhir. Tapi yang tinggal apa? Iman, pengharapan, dan kasih yang pada akhirnya hanya tinggal kasih. Dan itu berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, kembali ke tema saya tadi, mesbah di Sikem. Apa artinya Sikem? Sikem itu dari bahasa Ibrani artinya bahu. Bahu. Jadi Sikem itu bahu, bagian yang paling kuat sebenarnya dari tubuh manusia. Barang yang tidak bisa diangkat oleh tangan kita bisa dipikul di mana? Bahu. Saudara bisa enggak? Pak Richard, bisa pikul, bisa rembeng semen 10 sak dengan tangan? Bisa? Saya ragu. Oke, bisa rembeng dengan tangan nih
beras 50 kilo atau 100 kilo? Tidak bisa. Makanya pakai apa? Bahu. Saudara lihat orang-orang di pelabuhan pikul barang-barang yang besar-besar itu di mana? Bahu. Jadi bahu itu ternyata bagian yang paling kuat dari tubuh kita. Wow. Dan itu artinya, itu sebenarnya terjemahannya dari Sikem. Keren ya, Sikem. Bahu, bukan saja bahu, tapi pengertian yang lain adalah tanggung jawab. Sikem itu juga bicara tentang tanggung jawab. Sikem itu juga bicara tentang beban yang dipikul, saudara. Nah, dan mari kita lihat mengapa Sikem atau kekuatan kita ini atau beban kita ini harus selalu mendekat dengan mezbah. Dia harus selalu terkoneksi dengan mezbah, saudara. Karena yang pertama, perjalanan bersama Tuhan, Sikem atau bahu itu harus dibawa sebagai korban. Katakan sebagai korban, persembahan. Beban, kekuatan yang mengandalkan diri sendiri, kekuatan yang mengandalkan harta, kekuatan yang mengandalkan dunia. Itu harus kita waspadai. Dan ternyata itu harus mendekat, harus selalu melekat dengan yang namanya mezbah. Dan saya percaya kita semua punya Sikem. Sikem ada di dalam saudara saya. Dan kita lihat Sikem ini harus dipersembahkan sebagai korban. Di mana? Di mezbah. Dan saudara, ternyata untuk yang namanya korban persembahan, itu kalau saya baca di dalam buku yang saya tadi rekomend saudara itu, persembahan itu juga berbicara tentang penyembelihan hati. Jadi kalau kita membawa korban itu sampai kita tuh merasa sakit, seperti disembelih. Jadi korban itu juga berbicara tentang penyembelihan hati, saudara. Dan Tuhan mau kalau ada kekuatan-kekuatan palsu, kuku palsu, hal-hal yang mengandalkan dunia yang masih ada dalam hidup saudara dan saya, perhatikan, harus serahkan, persembahkan sebagai korban. Katakan amin. Sehingga kita tidak akan berjalan dengan kekuatan kita. Yeremia 17 ayat 5, terkutuk orang yang mengandalkan dirinya, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh, yang mengandalkan manusia. Saudara, yang mengandalkan kekuatan sendiri itu saya paling banyak. Saya sering berdoa, saya bilang, Tuhan ampuni saya, ternyata saya hidup di bawah kutuk ini. Mengandalkan kekuatan sendiri itu begini, dengar apa saja pasti Paula bisa. Mau bikin A, ya saya. B, ya saya. C, saya bisa. Tapi apa yang terjadi? Banyak terjadi kekacauan. Itu karena apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Dan saya sudah paling banyak serahkan ini. Tuhan, sampai Tuhan buat betul-betul sepertinya tidak berdaya. Mau bikin sesuatu itu rasanya begini ya. Sulitnya, saudara. Nanti kalau kita belajar tentang mezbah di Moria, bagaimana Ishak yang Tuhan minta. Dan mengapa Ishak itu keren banget Bapak Ibu. Saya waktu belajar ini baru pertama yang saya pelajari tentang mezbah-mezbah ini Bapak Ibu. Jadi kita harus mempersembahkan sebagai korban kalau itu kekuatan yang bukan dari Tuhan. Amin. Yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan pada waktu kita menyerahkan Sikem kita di atas mezbah Tuhan, terjadi yang namanya ini Ibu Leni sering berdoa, terjadi pertukaran apa? Kekuatan. Pada waktu kita datang ke Tuhan, terjadi yang namanya pertukaran kekuatan. Saudara yang datang dengan sakit, waktu Tuhan sembuh nggak? Sembuh. Saudara yang datang dengan hati yang berduka cita, Tuhan hiburkan enggak? Tuhan hiburkan. Saudara yang tidak melihat jalan keluar, ada jalan keluar. Terjadi pertukaran ketika kita bersama dengannya.
Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat ya mezbah ini, komponen-komponen dari sebuah mezbah. Mari ini saya cuma bawa kita sedikit, pasti Bapak Ibu juga sudah belajar, tapi kita ulangi lagi. Ternyata mezbah yang dibuat di zaman Abram dulu, ya, Yakub, Israel, ya, itu yang pertama mereka susun batu, kira-kira ya itu ya, susun batu-batu kecil apa batu-batu hitam begitu ya, dan itu membentuk sebuah meja. Kemudian di atas batu-batu yang sudah jadi meja itu ada apa? Kayu api, kayu bakar. Di atas kayu bakar itu ada apa? Kurban, hewan. Mau burung kah, mau kambing kah, mau domba kah, itu harus ada di atas itu, saudara. Ya, nanti kalau mezbah di Moria yang ada di atas kayu api itu siapa? Ishak, saudara. Yang Tuhan minta taruh di sana. Dan harus ada pisau untuk apa? Sembelih. Setelah sembelih apa? Ada darah. Betul? Wow. Dan setelah ada darah kita lihat ada apa lagi? Api untuk membakar korban persembahan itu. Dan yang paling terakhir, sebuah komponen daripada mezbah itu adalah hati yang tulus, hati yang tidak asal-asalan, tapi hati yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan ada di situ. Nah, bayangkan kalau saat ini di zaman saudara dan saya, kita diminta untuk buat mezbah model begitu, bisa nggak? Bapak Ibu bisa setiap saat datang mezbah terus bawa domba 1 ekor, bawa sapi 1 ekor? Kalau saya lihat dari wajah-wajah kita semua ini tidak mungkin. Bawa ayam saja mungkin kita lagi mikir. Betul? Nah, bayangkan kalau itu terjadi saat ini. Pasti kita kesulitan, pasti tidak ada mezbah lagi yang kita buat. Tapi mari kita lihat zaman sekarang di mana saudara ada. Di zaman Grace Revolution, di zaman kasih karunia, Yesus Kristus dikatakan begini. Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna. Sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat 10 sampai 12 coba kita lihat. Ibrani 10 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca ayat ini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Zaman sekarang Bapak Ibu tidak perlu lagi membunuh hewan, ya. Tidak perlu cari batu berkarung-karung untuk buat mezbah lagi, ya. Tidak perlu ada pisau yang fisik kita lihat lalu tidak ada lagi yang saling sembelih. Karena korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus telah mengambil alih, telah melakukannya bagi saudara dan saya. Amin. Jadi tugas kita di zaman sekarang, mezbah yang kita buat saat ini adalah hati kita. Yang Tuhan rindukan adalah hati yang hancur, hati yang terasa seperti lagi disembelih. Semua pasti belum merasa sembelih ya, tapi saya percaya itu sakit sekali kalau putus leher. Ya, Tuhan mau kita datang ke Tuhan itu dengan hati yang seperti itu. Hati yang tersayat, hati yang hancur. Dan saudara, saya waktu baca kisah-kisah ini, ya ampun, ternyata Tuhan itu justru menikmati proses-proses kita yang hancur itu loh. Tuhan lebih menikmati, contoh waktu Yakub nanti ya, kalau tentang Moria, waktu Yakub sampai dia sudah terpelecok, pangkal pahanya patah, sudah pakai tongkat, betul? Dan baru di situ dibilang begini, Tuhan ternyata menikmati kepincangannya. Wow, Tuhan menikmati kepincangannya. Karena pada waktu dia supincang, dia bersandar pada tongkatnya, pasti dia datang dengan hati yang hancur. Jadi ternyata saudara, kalau ada masalah dalam hidupmu hari-hari ini, saya mau bilang gini, nikmati. Karena ternyata Tuhan tuh menikmati proses-proses sakit itu.
Yang penting kita tidak pi buat kejahatan di luar sana, lalu terus datang menangis. Tapi kalau itu sesuatu yang Tuhan izinkan, nikmati saudara. Saya sedang melihat hal-hal itu terjadi juga dalam hidup saya. Dan saya baru mengerti bahwa oh Tuhan, ternyata Tuhan menikmati kepincangan Yakub. Ketika dia sudah bersandar di tongkat, dia tidak berdaya dan seterusnya. Tuhan menikmati setiap kesedihan saudara. Makanya firman Tuhan bilang bersukacita dalam segala hal. Bukan senang saja. Saudara dan saya juga dipanggil bukan hanya untuk percaya kan, tapi juga untuk menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga ikut dimuliakan bersama-sama dengan dia. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu, pengorbanan kita sekarang ini yang Tuhan minta dan Tuhan rindukan, apa yang kita mau bawa ke mezbah Tuhan? Hati yang hancur. Oke. Datang dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Mudah atau sulit Bapak Ibu? Sulit menurut saya. Ada orang datang di gereja menyanyi semulus yang tak buka mau. Betul? Bingung. Ya tak. Coba bayangkan kalau mesti cari batu tadi. Mesti cari kayu api dulu baru datang menghadap Tuhan. Wow. Tapi ternyata cuma menyanyi puji Tuhan lompat-lompat saja kita beku saudara. Tuhan belum, wow. Tuhan tolong kita semua. Amin. Jadi Tuhan minta hati yang hancur datang padanya. Dengan tulus hati. Bersyukur, mau datang ke Tuhan, tinggalkan masalah di luar sana dulu, di jalan raya. Masuk pelatarannya dengan hati yang bersukacita. Amin. Wow keren. Tapi seringkali kenapa tidak terjadi apapun? Karena waktu datang nih full dengan masalah semuanya. Tuhan izinkan masalah. Tapi Tuhan juga mau ketika kita datang padanya, Dia akan bertanggung jawab atas hidup saudara. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan semua kekhawatiran, ketakutan, sebab Dia yang memelihara kamu. Keren sekali. Jadi Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi mau datang kepada Tuhan, datang dengan hati yang hancur. Nah Bapak Ibu, kita akan lihat lagi satu ayat. Ibrani 13 ayat 15 bilang begini, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Baca sekali lagi ayat ini saudara, buka mulutnya dan mari baca ayat ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi stop gosip, stop cerita orang, stop fitnah orang. Ini keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau saudara lihat sosmed, betul? Tapi yang Tuhan mau, bibir kita, mulut kita dikuduskan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Luar biasa. Dan Ibrani 13 ayat 16 lanjut tadi, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan cintai, jadi kembali kepada Abram di Sikem, ya, terjadi pertukaran kekuatan. Saudara, ternyata pada waktu Abram membuat mezbah itu, ketika dia menerima janji dan panggilan Allah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mendirikan mezbah di bahunya. Sebagai lambang, dia menyerahkan seluruh beban hidup dan panggilannya kepada Tuhan, penopang sejati. Jadi mezbah di Sikem yang dibuat oleh Abram ini, dia bilang begini, dia bilang bahwa Tuhan menyediakan bahunya untuk menopang beban hidup kita. Tadi bahu itu kan tanggung jawab, beban, ya. Kalau itu beban yang palsu, beban yang bukan dari Tuhan, ya harus lepaskan. Tapi kalau itu kekuatan yang dari Tuhan, pakai saudara. Amin. Sehingga mezbah itu
dibangun di atas, dikatakan di bahunya. Jadi benar-benar dia katakan apa yang tidak mungkin dia tanggung, dia sanggup memikulnya karena ada Tuhan di situ. Wow. Tuhan menyediakan bahunya untuk menopang beban hidupnya dan juga saudara saya. Hari ini apa yang menjadi sikem Anda dan saya? Bisa mikir sebentar, apa ya sikem saya hari-hari ini? Sikem itu tadi berbicara tentang kekuatan, tentang beban. Betul? Tanggung jawab. Kalau itu tidak bersama Tuhan, lepaskan. Tapi kalau itu bersama Tuhan, maju terus, percaya bahwa Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Amin. Nah, kalau ada sikem-sikem yang ada dalam hidup saudara, mungkin masih mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Mungkin sampai hari ini ada yang belum bisa mengampuni orang lain karena kan saya tidak bersalah. Ada enggak di sini yang masih belum bisa mengampuni orang lain? Saya percaya tidak ada ya. Tapi kalau ada, selesaikan hari ini. Mungkin karena punya harga diri yang tinggi, itu juga bagian-bagian dari sikem yang ya Tuhan nanti saja dari belakang. Yang penting saya dulu. Ya. Tetap masih ada di zona nyaman yang membuat saudara dan saya tidak bisa melangkah untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu juga adalah bagian dari sikem kita yang perlu dipersembahkan sebagai korban bagi Tuhan. Amin saudara. Karena pada waktu saudara mempersembahkan sebagai korban, maka akan terjadi pertukaran. Apapun yang saudara serahkan, Tuhan akan tukar. Kelemahanmu diserahkan, ketidakmampuanmu diserahkan, Tuhan ganti. Sakit penyakitmu diserahkan, Tuhan ganti dengan kesehatan. Kelemahan diserahkan, Tuhan ganti dengan kekuatan yang baru. Amin saudara. Jadi ingat, mari kita tetap menjaga mezbah kita supaya jangan sampai api mezbah itu padam. Saudara, ya. Bahaya kalau api mezbah padam. Dan ini bagian yang terakhir. Bagaimana supaya kita juga bisa menjaga mezbah kita tetap bernyala? Pasti saya tahu Bapak Ibu semua sudah tahu. Yang pertama, serahkan hatimu, hidupmu kepada Yesus. Percaya akan janji-janjinya. Apa janjinya untuk saudara? Pegang itu. Seperti Abram tadi. Dia pegang janji Tuhan. Walaupun dia belum melihat ada keturunannya. Dia belum melihat negeri-negeri yang akan dia datangi. Tapi dia sudah membuat mezbah bagi Tuhan. Percaya janji-janjinya. Yang ketiga, terus melangkah meskipun jalannya asing dan tidak nyaman bagi saudara dan saya. Yang keempat, pelihara mezbahmu dengan doa, firman Tuhan. Dan jadilah pelaku, tetap ada dalam komunitas yang mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Selesai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.